Hai guys, kembali lagi channel saya Amars Kanal. Oke guys, di video kali ini kita akan melanjutkan part 2 lomba membaca berita. Oke, tapi sebelum itu Selamat pagi saudara, kembali hadir bersama saya Sofia Nurausa di acara seputar info menarik. mengintip produksi rumah coklat. Saudara, Desa Bodak, Kecamatan Kareng, Kabupaten Madiun, sukses memproduksi berbagai olahan coklat seperti coklat batang, permen coklat, dan bubuk coklat untuk diseduh. Padahal, desa yang menjadi komoditas unggulan kakao ini biasanya menjual kakao dalam bentuk mentah. Melalui badan usaha milik desa, saat ini warga desa yang sebelumnya mendapat pelatihan mengolah kakao dapat memproduksi berbagai olahan coklat seperti coklat yang dibuatkan di rumah coklat Bodak. Coklat yang diproduksi adalah biji kakao kering yang sudah difermentasi. Untuk menikmati coklat dengan panorama pegunungan ini, saya Sofia Nurausa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Titania Priatno hadir menjumpai Anda. Serangkaian informasi yang aktual, update, terpercaya telah saya siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi. Dalam upaya mencegah munculnya gelombang ketiga pandemi COVID-19, pemerintah telah menghapus libur Natal 2021 dan libur tahun baru 2022. Keputusan ini sesuai dengan keputusan bersama 3 menteri yang ditandatangani pada bulan Juli lalu. Sesuai surat keputusan bersama, libur nasional 2021 yang dirilis oleh Menko PMK, libur Natal tanggal 24 Desember dihapus dan libur Natal tahunnya pada tanggal 25 Desember. Sesuai survei, sekitar 19,9 juta orang di Jawa Bali memiliki keinginan untuk mudik. Survei yang sama menemukan 4,4 juta orang dari wilayah Jabodetabek juga berkeinginan untuk mudik. Meskipun saat ini kasus COVID-19 kini relatif terkendali, mobilitas yang tinggi saat liburan bisa memicu adanya gelombang ketiga pandemi COVID-19. Sebelumnya, diketahui bahwa lonjakan gelombang pertama corona terjadi pada periode Januari 2021 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Tanggal 30 Januari tercatat kasus COVID-19 meningkat sampai 14.518 kasus baru per hari. Sementara gelombang kedua terjadi pada pasca libur Idul Fitri 2021 di mana tanggal 15 Juli 2021 menjadi penambahan kasus COVID tertinggi di Indonesia yang mencapai 56.757. Untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19 dan mencegah gelombang ketiga pandemi terjadi, maka Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk memberitahu warga agar menunda mudik tahun ini, dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi yang ditentukan. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Titania Priatno pamit undur diri. Saya Bagi akan menemani pemirsa pada hari ini Selasa
2 November 2021 selama beberapa menit ke depan dalam acara Social Science Free TV yang menyajikan berita terkini dan teraktual. Warga Sukarame, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri dikejutkan dengan penemuan jenazah tanpa identitas di area lahan gambut. Masuk area distrik 16 Wirayuda, jenazah ODGJ tersebut ditemukan oleh warga pada tanggal 11 Oktober 2021 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kondisi jenazah ditemukan dalam keadaan kering, hanya berupa kerangka tulang yang tertumbuk kulit dengan kondisi terlentang membujur ke arah selatan dan tanpa memakai pakaian. Korban diduga merupakan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Kapolsek Majoroto Polres Kediri Kota, Kompol Gatot Setiabudi saat on air Radio Andika mengatakan awalnya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, 2 warga yang sedang menebang kebun sekitar lokasi penemuan hendak istirahat sambil mencari pohon mangga. Namun saat terseduh di bawah pohon mangga, keduanya justru mencium bau bangkai yang menyengat. Setelah dilihat, ternyata di bawah pohon mangga tersebut terdapat jenazah ODGJ yang sudah membusuk. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke polisi dan petugas melakukan olah TKP. Kompol Gatot mengatakan dari hasil olah TKP diketahui sekitar 1 bulan yang lalu salah satu anggota BRIGIS pernah mengetahui ada seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun berada di sekitar lokasi kejadian dengan kondisi gangguan jiwa. Yang diduga ODGJ tersebut sebelumnya telanjang dan diberi pakaian oleh warga sekitar. Orang tersebut kemudian menuju ke arah kebun atau berizin 16. Namun masih belum bisa dipastikan apakah jenazah tersebut sama dengan ODGJ yang sebelumnya pernah ditemui oleh warga. Menurut Kompol Gatot, diduga jenazah sudah meninggal sekitar 1 bulan yang lalu. Tidak ditemukan identitas di sekitar korban dan wajah korban sudah tidak bisa dikenal. Kondisi jenazah pun hanya tinggal tulang dan kulit. Jika dilihat dari posisi tangan korban yang memegang patahan dahan pohon mangga, korban diduga jatuh dari atas pohon. Hal ini terbukti dari patahan dahan mangga yang di atas pohon yang cocok dengan patahan yang digenggam korban. Saat ini jenazah ODGJ berada di RS Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Bersama saya Farhan Aulia. SMA Negeri 1 Murah tahun 2 hari ini Senin, Selasa, tanggal 1 dan 2 November 2021 mengadakan kegiatan oleh siswa-siswi yang ingin menunjukkan bakatnya hidup dan bulan bahasa dan literasi. Kegiatan ini diawali dengan apel pagi yang dibuka secara resmi oleh kepala sekolah. Kegiatan ini dimulai pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang. Kegiatan ini rutin setiap tahun diikuti oleh semua siswa yang terdiri dari kelas 10, 11, dan 12. Ada beberapa macam lomba seperti baca puisi, mandi, tulis baca puisi berantai, pidato bahasa Inggris dengan Jepang dan baca berita. Event ini diadakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, maka semua siswa-siswi bersemangat mengikuti event tersebut dan menunjukkan semangat Sumpah Pemuda. Event ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni seluruh peserta maupun panitia diwajibkan untuk menggunakan masker, mengukur suhu tubuh dan memakai hand sanitizer sebelum memasuki aula sekolah. Demikian berita kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya Farhan Aulia, undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi pemirsa, saya Putri Ambarwati dari kelas 11 IPS 1. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membacakan berita yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peranan guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam
pada acara Medan International Conference of Energy and Sustainability Selasa 27 Oktober. Saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Tutur Nizam. Pada saat yang bersamaan, tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 ialah self-directed learning atau pembelajaran mandiri sebagai outcome dan edukasi. Kondisi pandemi COVID-19 juga memaksa para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penyesuaian ini diwujudkan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Adapun program-program dengan di sisi lain, Nizam pun menyampaikan masalah pandemi ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi dan menjadi green nation. Menurutnya, sejak pandemi hadir, lingkungan menjadi lebih bersih akibat berkurangnya emisi gas buang, mengingat terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya Alyadias Pramudita dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita edisi Selasa 2 November 2021. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi-informasi terhangat, aktual, dan terpercaya serta layak diperbincangkan. Bersama saya Alyadias Pramudita, inilah berita selengkapnya. Potret pendidikan di daerah terpencil. Anak-anak SD di Desa Mekardaya pasca turun hujan harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa alas kaki dalam kondisi lumpur dan becek dengan jarak tempuh mencapai 5 km untuk dapat belajar di sekolah. Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat memprihatinkan. Banyaknya bangunan kelas yang rusak mengurangi minat pelajar di daerah tersebut. Sehingga dengan minimnya pelajar membuat sejumlah siswa sekolah dasar ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Keadaan ini ditambah dengan minimnya sarana dan prasarana seperti kelas yang rusak, perpustakaan yang kurang buku, fasilitas yang kurang memadai, dan sekolah ini hanya mempunyai 8 tenaga pengajar. Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan setempat. Namun, sampai saat ini belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat. Mereka berharap laporan yang sudah mereka ajukan segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Sekian laporan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Sokari dapat hadir kembali menjumpai Anda. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terhangat, teraktual dan terpercaya untuk diperbincangkan. Baiklah pemirsa, bersama saya Sokari inilah berita lengkapnya. Telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang terlibat kemarin malam pada jalan tol Cipali pada tanggal 5 Agustus 2021. Satu mobil mewah yang dikendarai oleh seorang anak yang berkuda bernama Andi, ia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, yakni 120 km/jam. Mobil yang memiliki nomor polisi EJ376 tersebut telah menabrak pembatas jalan raya karena mengalami remblong pada mobilnya. Mobil pajangan dengan warna putih itu untuk tidak menimbulkan kecelakaan dengan pengendara yang lain, karena pada saat itu bagi sekalipun terlihat cukup macet pada arah sebaliknya. Untungnya pada saat kejadian kecelakaan terjadi sama sekali tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Namun untuk pengemudi mobil pajangan tersebut mengalami luka berat dan cukup parah. Saat ini telah dirawat rumah sakit. Baiklah pemirsa, tadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Sokari, mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
Selamat pagi saudara, seputar Nusantara kembali hadir sela-sela Anda, saya Ida Semeru yang akan menawarkan berita-berita tentang panjang terpercaya yang saya rangkum dalam seputar Nusantara. Desa penghasil kakao di Madiun, Jawa Timur yang sebelumnya hanya menjual kakao mentah, kini berhasil memproduksi berbagai olahan coklat seperti coklat batang, permen coklat, brownies coklat, dan coklat seduh. Desa Bodak, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun merupakan salah satu penghasil kakao di Madiun. Kakao yang menjadi komoditas unggulan di desa ini biasanya dijual dalam bentuk mentah. Melalui badan usaha di desa, saat ini warga yang sebelumnya mendapatkan pelatihan mengolah kakao dapat memproduksi berbagai olahan coklat yang dipusatkan di rumah coklat Bodak. Coklat yang diproduksi adalah biji kakao kering yang sudah difermentasi, kemudian biji kakao disemprot dalam suhu 100 derajat Celcius dalam waktu 1 jam, lalu dipisahkan biji kakao dari kulit ari yang menempel. Selanjutnya, digiling hingga menjadi pasta coklat. Pasta coklat inilah yang akan diolah menjadi berbagai olahan coklat seperti coklat batang, permen, brownies, dan bubuk coklat. Rumah coklat yang dirintis pada tahun 2020 ini menjadi tempat yang wajib didatangi oleh penikmat coklat dari berbagai daerah. Bila berkunjung di rumah coklat Bodak untuk menikmati coklat dengan panorama pegunungan Wilis, olahan coklat dibanderol mulai harga Rp15.000. Berita tadi untuk jumpa kita hari ini. Saya Ida Semeru pamit undur diri. Selamat pagi pemirsa, kabar gembira kembali menyelimuti bidang olahraga Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Kini, atlet Indonesia sukses mendapatkan medali emas cabang bulu tangkis ganda putri. Bersama saya, Falimah Fadia. Event ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021 yang diikuti oleh 205 negara untuk memperebutkan 339 medali emas di berbagai cabang olahraga. Cabang bulu tangkis Indonesia sendiri mengirimkan Grecia Poli dan Apriani Rahayu sebagai perwakilan tim bulu tangkis ganda putri. Dalam Olimpiade bulu tangkis ganda putri ini, Grecia dan Apriani berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan membawa pulang medali emas. Medali emas tersebut adalah satu-satunya yang diraih Indonesia dalam gelaran multi event olahraga internasional yang berlangsung di Tokyo, Jepang ini. Warga Indonesia sangat bangga terhadap kedua atlet perwakilan Indonesia karena berhasil membawa pulang medali emas. Saya Falimah Fadia mengucapkan terima kasih telah Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Fatma Aris Nur Laila yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.co.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi hingga Senin siang pukul 12. Diketahui bukannya pasien pertama pada tanggal 20 Maret 2020 lalu. Sementara untuk pasien sembuh juga ada penambahan kasus yaitu sebanyak 1.518 pasien hingga total 58.173 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selain itu, pemerintah juga masih mengabarkan duka dengan adanya penambahan pasien yang dinyatakan meninggal dunia, di mana penambahan 57 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 26 hingga 27 Juli 2020. Dengan demikian, total yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 4.838 orang. Oke pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Singkat Info pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Danisa Putri Maheswari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan berita hangat, aktual dan terpercaya. Inilah berita sedikitnya 15 kios yang berada di Pasar Jamun Kota Kafir Alam, Sumatera Selatan, hangus di dalam jago merah. Upaya pemadaman api sempat terkendala lantaran mobil sempat menabrak sepeda motor saat menuju ke lokasi kebakaran. Api berkobar dengan sangat cepat membakar seluruh bangunan kios milik permanen yang berada di lokasi pasar terminal Bedago, Kecamatan Kafir Alam, Kota Kafir Alam, Sumatera Selatan. Tiupan angin yang sangat kencang membuat api menjadi semakin tak terkendali dan sulit untuk dipadamkan. Pedagang pun hanya bisa pasrah dan berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada dalam kios bisa mungkin guna mengurangi kerugian. Upaya pemadaman yang dilakukan oleh dinas pemadam setempat terkendala karena mobil pemadam yang tiba di lokasi merosot ke dalam parit. Selain itu, mobil lainnya juga harus berhenti di tengah jalan lantaran menabrak sepeda motor. Banyaknya warga yang menyaksikan kebakaran ini juga menyulitkan mobil pemadam kebakaran yang akan masuk ke lokasi kebakaran. Menurut petugas, sedikitnya 15 toko ludes terbakar. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sekian berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana. Saya perwakilan dari kelas 12 IPS 4. Selamat pagi semua, hadir menjumpai Anda di edisi kali ini. Bersama saya Amaliana dan saya akan menyampaikan informasi terkini dan teraktual seputar pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia menjadi salah satu PR yang terus dikerjakan dan diperbaiki pemerintah. Setiap kali pergantian kepemimpinan, masalah pendidikan menjadi salah satu hal yang tidak bisa lepas dari perubahan dan pembaharuan agar bisa menjadi lebih berkualitas dan lebih baik. Berikut salah satu berita mengenai pendidikan Indonesia. Pandangan status Jokowi mengenai pendidikan Indonesia. Aminuddin Makrum mengungkapkan pandangannya mengenai pendidikan Indonesia. Menurutnya, antara dunia pendidikan dan industri kerja tidak terjadi adanya kesesuaian. Staf khusus milenial Presiden Jokowi tersebut mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 180 juta warga Indonesia yang masuk dalam kategori usia produktif. Dalam acara Millennial Fest yang dilaksanakan Sabtu 14 Desember 2019 di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, dia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sangat berharap kepada generasi milenial yang ada dalam acara tersebut untuk berkontribusi memajukan bangsa Indonesia dengan menjadi tulang punggung pembangunan nasional hingga tahun 2045, menjadi generasi emas Indonesia yang menjadi skala makro. Ia juga menambahkan pentingnya pemerintah dalam memberdayakan generasi milenial yang produktif agar bisa mewujudkan Indonesia emas tersebut. Kelompok mahasiswa, komunitas pedesaan, dan santri merupakan 3 kelompok yang menjadi fokus tujuan pemberdayaan. Menurutnya, 3 kelompok tersebut merupakan kelompok yang strategis dalam cakupan milenial. Menurutnya, ada beberapa tantangan yang sedang dihadapi pemerintah, yakni tidak adanya kesinkronan antara dunia pendidikan dan akses kerja. Ia juga berharap kepada Pendikbud baru Nadiem Makarim agar bisa memecahkan tantangan tersebut agar menjadi pemecah masalah dalam dunia pendidikan. Aminuddin juga berpendapat bahwa generasi milenial saat ini belum bisa memperoleh pengajaran yang membangun nalar kritis dan masih berpikir secara linear sehingga arus informasi yang masuk menjadi terkendala. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Ameliana pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami kembali dalam acara Biar Bahasa dan Literasi yang berlokasi di SMA Negeri Satunggura. Saya Dania Dinuril Aini akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Apa saja peristiwa terkini yang menjadi sorotan Indonesia dan dunia? Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan rangkaian informasi terpercaya hanya untuk Anda.
Berikut informasi yang dapat Anda simak selengkapnya. Pengurus Masjidil Haram resmi mencabut aturan jaga jarak saf antar jemaah. Sejak Minggu 17 Oktober 2021, ibadah sholat di Masjid Suci itu telah kembali normal dan siap menampung jamaah dengan kapasitas penuh. Tak hanya di Masjidil Haram, pencabutan dengan kapasitas penuh juga terjadi di Masjid Nabawi Madinah. Pencabutan aturan jaga jarak itu dilakukan pencabutan aturan jaga jarak itu dilakukan seiring dengan berkembangnya dan melonggarnya pembatasan sosial atau social distancing COVID-19. Sejumlah video yang dilansir dari akun Haramain Tahifan memperlihatkan para petugas mencabut stiker pembatas jaga jarak baik di dalam maupun di luar Masjidil Haram. Kendati demikian, para jemaah tetap diwajibkan memakai masker dan menggunakan aplikasi Tawakalna untuk memverifikasi status vaksinasi mereka sebelum memasuki Masjidil Haram. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekian informasi tadi, semoga bermanfaat. Saya Dania Dinurul Aini pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.